Gak lama kemudian muncul lagi wanita pakai gaun pengantin, rambutnya panjang, wajahnya cantik kebule-bulean dan bener-bener anggun. Rian ini hanya terpana ya melihatnya. Kemudian ya kemungkinan sih kalau orang-orang bilang itu noni Belanda pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih untuk teman-teman subscriber. Terima kasih untuk yang udah like dan share ke teman-teman kalian lainnya. Cerita dari Rian. Dalam kisah ini Rian akan menceritakan kejadian atau peristiwa yang Rian alami selama semasa dia duduk di bangku SMA. Kisah ini bermula pada saat Rian lulus SMP di kampungnya dan pindah ke kota karena ikut dengan orang tuanya yang sudah tinggal duluan di kota. Di tahun 90-an, Rian tinggal bersama orang tua dan melanjutkan sekolah SMA yang gak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah 6 bulan berjalan, orang tua berencana untuk pindah rumah ke pinggiran kota, yaitu berbatasan dengan kota yang ada di Jawa Barat, di mana pada saat itu tempat tinggal yang baru masih sangat alami dan sepi. Banyak sawah, pohon-pohon besar, juga sungai yang airnya cukup bersih karena belum tercemar. Rumah yang baru punya orang tuanya Rian ini belum selesai dibangun. Pada suatu hari ketika libur, Rian disuruh orang tuanya untuk pergi ke rumah tersebut dan sekalian membantu tukang yang sedang mengerjakan rumah itu. Malam pun tiba. Rian menginap bersama tukang pada malam itu. Rian melihat pemandangan yang indah, hamparan sawah yang sangat luas, juga sungai yang bersih, pohon-pohon yang cukup besar juga masih banyak, semak dan rawa-rawa, pokoknya masih sangat alami di situ. Setelah Rian puas memandangi alam tersebut, lalu Rian dan tukang tersebut masuklah ke halaman rumahnya yang belum sepenuhnya jadi. Sekitar pukul 11 malam, Rian mulai mengantuk. Kemudian dia tidur di ruang tamu yang masih berantakan, masih campur aduk dengan bahan-bahan bangunan dan material-material. Rian cuma beralaskan tikar dan terpal, tapi hawa di situ sangat sejuk dan nyaman karena banyak angin yang semilir dari sawah sekitar. Ketika pukul 1 malam,
Suasana mulai sepi dan sunyi, tanpa ada seorang pun yang berjalan atau sekedar lewat gitu aja. Saat Rian mulai memejamkan mata, terdengar suara angin yang meniup ke arah depan rumah, dan terdengar suara yang bunyinya itu bluk gitu, seperti ada benda yang jatuh di depan rumah. Kemudian Rian terbangun dan membisikkan sesuatu ke mas-mas tukangnya itu yang sedang rebahan di dekatnya. Mas, bangun, tuh ada yang berdiri hitam di depan rumah itu, ada yang berdiri, Mas. Kemudian sosok itu bergerak. Rian ini makin tegang dan penasaran. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berjalan seperti menginjak pasir-pasir yang ada di situ. Srek gitu. Samar-samar Rian ini melihat kaki sebelah, gak begitu jelas juga, tapi ada bentuk seperti orang berdiri. Makin dekat dia berjalan, makin tegang keadaan Rian, merinding dia. Sosok tersebut berdiri di depan lalu tertawa mirip suara burung gitu. Tertawanya kayak suara burung. Dan tiba-tiba dia terbang sambil cekikikan ke arah pohon yang gak jauh lah dari rumahnya. Entah itu apa, Rian juga gak terlalu mikirin. Mungkin ya karena tempat yang masih angker dan masih sepi. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, rumahnya selesai dan siap untuk dihuni. Akhirnya Rian dan keluarganya mulai pindah ke rumah baru tersebut. Selama beberapa bulan, sampai Rian ini mau kenaikan kelas ke kelas 2 SMA, nggak ada hal yang aneh atau yang ganjil. Hampir setahun Rian baru merasakan hal yang aneh. Di malam hari sekitar pukul 10, Rian sedang beristirahat sambil rebahan di ranjang karena capek. Siangnya tadi dia habis main bola di sekolah, dan Rian pun cuma pakai celana kolor bola gitu sambil baca buku cerita dewasa ya. Kalau zaman dulu lebih dikenal stensil. Setelah seru dan puas membaca buku, dia membaca isi ceritanya. Rian pun tegang dan galau karena cerita tersebut bikin jiwa kelelakiannya bergairah dan bergejolak. Ya maklum, masih bujangan dan belum pernah ngalamin pacaran dia saat itu. Tak terasa mata Rian pun mulai berat. Kemudian Rian mematikan lampu kamarnya karena nggak bisa kalau dia tidur waktu di kampung itu, dia tidurnya pakai gelap lah. Dia nggak biasa tidur keadaan terang. Ya masih terlihat cahaya lampu dari ruang tamu yang menerangi, walau nggak begitu terang tapi cukup asik lah untuk tidur malam. Rian mulai memejamkan mata dan tidur. Namun ada keanehan
banyak sekali suara yang meniup di lubang jendela yang ada di kamarnya Rian. Tapi Rian ya cuek aja saat itu, karena dia sudah benar-benar capek dan matanya udah berat. Dia kaget, tiba-tiba ada yang berjalan di sampingnya Rian ini. Saat Rian tidur, ada yang jalan di sampingnya dan terlihat sosok hitam tinggi besar dengan badan yang gak terlalu terlihat ke atas karena menembus langit-langit atap rumah. Yang kelihatan tuh cuma badan dan kaki lah, setengah badan ke bawah yang kelihatan. Rian tetap diam dan gak peduli dengan makhluk itu karena kecapean benar-benar. Kemudian makhluk itu pun hilang. Belum ada 1 menit, muncul lagi sosok wanita sambil menggendong bakul jamu ya, apa ya, rinjing lah bahasa Jawanya itu, buat jualan jamu gitu, dan berada di sampingnya Rian ketika dia tidur. Tapi sosok ini nggak mengganggu juga dan hanya tersenyum melihat Rian tidur dan kemudian menghilang. Gak lama kemudian muncul lagi wanita pakai gaun pengantin, rambutnya panjang, wajahnya cantik kebule-bulean dan bener-bener anggun. Rian ini hanya terpana ya melihat. Kemudian ya kemungkinan sih kalau orang-orang bilang itu Noni Belanda pasti. Rian pun kaget ketika si wanita ini duduk di sampingnya Rian yang sedang tidur. Lalu dia menatap Rian dan tersenyum manis. Rian merasa kaku dan hanya bisa diam seperti terhipnotis. Lalu wanita itu perlahan menindih tubuh Rian yang sedang terlentang. Makin nempel, makin terasa seperti mau diperkosa, dan kemudian tubuh wanita itu menyatu dengan badannya Rian. Rian bermaksud ingin bangun ya, tapi terasa berat karena semakin kuat himpitan tubuh wanita ini yang seperti beban kasur tapi dingin. Ya, Rian hanya bisa diam dan pasrah aja ketika bokong wanita ini bergoyang dan menekan paha Rian. Makin gak karuan rasanya waktu itu ketika ada sesuatu yang menelan kemaluannya Rian, dan Rian ini bingung, merasa aneh. Terlihat wajah wanita itu seperti sangat bergairah dan cukup serius. Terasa sesuatu menjepit kemaluannya Rian, tapi begitu lembut dan berdenyut, seperti menarik ke dalam yang sangat kuat dan ganas, sehingga Rian ini merasakan kenikmatan yang luar biasa dan enaklah rasanya. Setelah merasa semua kemaluannya nih terpendam di dalam, terasa kemaluan Rian ini basah seperti tersiram cairan yang hangat.
Kemudian jepitannya pun mulai kendor dan hilang begitu saja. Terasa badan Rian tidak ada yang menindih. Kemudian Rian ini bengong sejenak, lalu sadar dan bangun untuk menyalakan lampu yang tadi dimatiin pas mau tidur, dinyalain lagi. Penasaran dengan apa yang dialaminya barusan, Rian ini meraba dan melihat kemaluannya. Rian kaget, ternyata kemaluannya ini basah dari pangkal sampai ujung, dalam keadaan masih benar-benar pegang. Karena Rian tidak sampai klimaks atau keluar ya, Rian kemudian melamun, apa iya ini? Di hatinya bertanya, kalau tadi itu mimpi apa nyata ya? Tapi kok terasa sungguhan, dan apa yang dirasakan seperti benar-benar berhubungan badan dengan wanita. Lalu Rian berpikir, apa saya masih bujangan atau tidak ya? Apa masih penjaga atau tidak ya? Dia mikir gitu, sempat mikir gitu juga. Karena yang dialaminya benar-benar seperti nyata, maaf. Tapi ya, entahlah, dia nggak mau jadi pikiran juga. Lalu dia melanjutkan tidur pulasnya sampai pagi. Kejadian itu nggak diceritain ke orang tuanya ya, karena dia pasti malu lah ya. Cukup disimpan dalam hati kan. Tapi jika nanti punya istri, akan sama atau tidak dengan istrinya, mungkin nyimpannya gitu. Dan saya rasa cukup cerita dari Pak Rian. Bila ada kurang lebihnya saya dalam bercerita, saya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang udah support, apapun itu bentuk supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian lainnya. Tetap di Just Horror, Journey and Story. Semoga semua makhluk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.